Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Choi Trader. Kali ini kita akan membahas beberapa saham menarik. Ada 10 saham menarik untuk perdagangan minggu depan, khususnya pada Senin tanggal 30 September 2024 menjadi akhir perdagangan di bulan September. Apakah akan terkoreksi kembali IHSG pada perdagangan besok Senin? Mari kita pantau beberapa analisa sahamnya. IHSG hari ini kembali terkoreksi. Jika melihat transaksi hari ini, asing masih keluar sebanyak 1 triliun. Asing masih keluar. Maka perlu diwaspadai bagi teman-teman yang punya saham-saham yang memang sudah terjadi kenaikan tinggi, termasuk di beberapa saham sektor finance, BBRI, BMRI, asing masih jualan juga pada hari ini. Perlu diwaspadai untuk kemungkinan akan ada koreksi beberapa hari ke depan. Mengingat jualan asing di 3 hari ini termasuk jualan yang cukup besar, berbeda dengan di tanggal 5 Agustus saat terjadi carry trade. Jualannya kecil sehingga meskipun turun dengan penurunan yang cukup tajam 2%, namun langsung naik dengan cepat bahkan mencapai all time high-nya setelah terjadi carry trade. Kalau melihat 3 candle terakhir dan buangan asing yang cukup besar, ini bahkan lebih besar dari buangan-buangan asing di bulan-bulan Juni. Maka memang bisa jadi asing mulai profit taking di saham-saham Indonesia. Kalaupun ada candle-candle hijau, mungkin candle-candle hijau yang sifatnya pantulan-pantulan kecil. Support berikutnya bisa ke 7.500-an IHSG ini untuk beberapa waktu ke depan. Maka perlu Sobat Trader untuk masuk di saham-saham yang memang saat ini sedang ada momentumnya, khususnya di saham-saham komoditas yang pada hari ini banyak yang menguat. Lalu, apakah saham-saham komoditas itu? Yang pertama yaitu MDKA. MDKA secara fundamental cukup bagus, terjadi big akumulasi. Bagi sobat trader yang sudah punya MDKA di harga bawah 2.300-an bisa di hold karena masih ada potensi kenaikan mencapai resist berikutnya di sekitar 2.900 atau ya 3.000. Di bulan Mei mencoba break resist di harga 3.000, gagal, kemudian langsung turun kembali ke harga 2.200. Secara volume terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan di saham MDKA ini setelah volume kecil saat sideways beberapa waktu yang lalu, kemudian berhasil break resist di 2.500 dengan volume yang cukup tinggi. Hari ini langsung open gap up dengan volume yang cukup tinggi dan ada net foreign buy sekitar 66 miliar. Juga terjadi big akumulasi. Ada broker KZ, AK, dan BK di saham MDKA ini. Average stop buyer-nya hari ini di 2.700 sehingga dekat dengan harga closing pada perdagangan hari Jumat
28 September 2024. Bisa dipantau MDKA jika ada koreksi-koreksi ke area 2600. Koreksi-koreksi bisa kemungkinan akan menjadi pantulan-pantulan untuk kemudian melanjutkan kenaikan menuju resisten 2900. Enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah punya saham MDKA. Silakan melakukan profit taking jika sudah mencapai target sesuai dengan trading plan-nya masing-masing. Kalau 2700 adalah target trading plan teman-teman dan mau melakukan profit taking, dipersilahkan karena memang ini juga termasuk area-area resisten. Area-area resisten yang sebelumnya sempat menjadi support. Kalau untuk jangka menengah panjang, kemungkinan ini akan cukup bagus sebab sudah break MA 200 dan kemungkinan beberapa waktu ke depan MA 20, MA 50-nya akan golden cross MA 200. Jika melihat historical, pernah break MA 200 gagal, ini break MA 200 yang kedua kalinya. Biasanya ketika sudah break MA 200 untuk yang kedua kalinya, cenderung akan kuat berada di atas MA 200 untuk beberapa waktu ke depan. Maka perlu dipantau saham MDKA ini. Jika sudah punya dan mau average up, tentu akan lebih bijak jika ada koreksi-koreksi di dekat-dekat harga 2500 untuk menambah muatan, menambah barang. Jika ingin baru beli, juga akan lebih bijak jika ada koreksi-koreksi wajar di saham MDKA ini. Meskipun kemungkinan hari besok tetap akan ada kenaikan, namun kenaikan-kenaikan yang sifatnya mungkin akan ada beberapa buyer yang sudah punya barang di harga bawah untuk profit taking. Tunggu koreksi-koreksi target berikutnya 2900 saham MDKA. Selanjutnya Indi, enjoy the profit bagi teman-teman yang masih hold saham Indi sejak kami rekomendasikan di tanggal 23 September. Pada saat itu peak akumulasi, kenaikan volume sangat tinggi dan mendekati resist, dan kami yakin bahwa saat itu kami rekomendasikan untuk beli di sekitar last price tidak apa-apa sebab peak akumulasi dan foreign masuk kemungkinan akan langsung break resist, dan ternyata di hari berikutnya setelah video kami upload benar Indi break resisten di 1580. Hari ini kembali menguat ke 1735. Fundamentalnya cukup bagus meskipun asing sudah mulai melakukan profit taking di saham Indi ini. Meskipun begitu, untuk beberapa waktu ke depan ini cukup menarik. Jika ada koreksi-koreksi, tentu adalah koreksi-koreksi wajar. Bagi teman-teman yang ingin melakukan profit taking, bisa dilakukan profit taking perlahan. Bagi yang ingin melakukan average up, juga silahkan tunggu koreksi-koreksi wajar, karena sepertinya akan mencapai 1800 untuk beberapa waktu ke depan. Target terdekat berikutnya 1800. Akumulasi cukup bagus. Kalau ada koreksi-koreksi di dekat-dekat 1600 akan menjadi best price bagi Indi untuk bisa average up atau untuk bisa beli bagi teman-teman yang ingin trading jangka pendek atau swing trading. Selanjutnya Toba. Toba hari ini kembali menguat dengan volume yang cukup besar. Ada peak akumulasi net foreign buy sekitar 31 miliar. Kenaikan hari ini 22%, hampir auto reject atas. Closing di harga 700 diangkat saat closing. Net foreign buy cukup besar, lebih besar dari hari-hari sebelumnya,
maka sangat potensial bagi saham Toba ini untuk kembali melanjutkan tren positifnya. Bagi teman-teman yang sudah punya di harga bawah dari harga 200-an atau saat konsolidasi coba masuk atau bahkan average up, dan saat di sekitar harga 500 coba masuk atau average up, silahkan di hold karena saham Toba ini masih akan potensial untuk melanjutkan tren positifnya. Top buyer-nya AK, akumulasinya cukup besar AK. Buy average-nya di sekitar 642. Cukup jauh dari harga closing kemarin. Jika besok masih ada kenaikan, bagi teman-teman yang hanya untuk trading jangka pendek bisa dimanfaatkan volatilitasnya. Bagi teman-teman yang untuk jangka menengah panjang akan lebih bijak jika ada koreksi-koreksi terlebih dahulu. Broker-broker yang menjadi seller IN, XL, PD, XC, maka sangat menarik bagi saham Toba untuk perdagangan hari Senin. Kemungkinan akan sangat volatil dan target terdekat 760 kemungkinan bisa akan tercapai saham Toba untuk perdagangan hari Senin. Bagi teman-teman yang sudah profit, enjoy the profit. Ingat bahwa investasi adalah untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi daripada reksadana, daripada deposito, sehingga akan lebih bijak jika tetap hold saham Toba ini sampai untuk jangka menengah panjang, karena volumenya juga semakin bagus, dan memang sudah ada beberapa holder-holder saham, para investor yang punya di harga bawah dan sudah bagger hampir 100%. Yang punya barang di 250 sudah hampir 300%. Enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah punya Toba. Selanjutnya ABMM. ABMM sudah swing low di perdagangan hari kemarin, cukup bagus secara bandarmologi dan ada net foreign buy sekitar 2 miliar. 26 September ada net foreign buy, 27 September hari Jumat ada net foreign buy. Selamat bagi teman-teman yang sudah punya saham ABMM dari harga bawah, silahkan di hold meskipun belum sempat jual di harga 5.500 saat ada kenaikan yang kencang dan bantingan yang kencang. Namun foreign saat itu juga punya saham ABMM, sehingga mungkin ada foreign yang punya average di harga atas, kemungkinan besar akan mencapai resist sebelumnya di sekitar 5.000 yang gagal ditembus. Saat ini gagal ditembus, kemungkinan besar dalam waktu dekat akan mencapai target di 5.000. Target terdekat resist di 4.700. Menarik untuk saham ABMM, mengingat belum ada kenaikan yang cukup signifikan di saham batubara yang satu ini, selain saham batubara yang lain yang juga sudah cukup menguat beberapa waktu belakang. Bisa dipantau untuk saham ABMM perdagangan hari Senin. Bagi teman-teman yang mau entry di saham batubara, saham ABMM ini akan cukup bagus jika mendekati area-area 4.450-an. Sekarang 4.460. Jika ada koreksi-koreksi dari Senin, bisa untuk area entry di saham ABMM ini. Secara stokastik RSI sudah golden cross, masih lagging ABMM daripada saham batubara yang lain, sehingga kemungkinan akan mengikuti pergerakan saham batubara yang lain dan akan menguat untuk perdagangan di minggu depan. Senin, Selasa bisa pantau jika ada koreksi-koreksi, harapannya bisa menyentuh 4.800 kemudian ke 5.000.
Silahkan di watch. Selanjutnya SRTG. Enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah entry di saham SRTG sesuai dengan watchlist dari Choi Trader. Kita masukkan watchlist di tanggal 24 September, kita upload bahwa saham ini beberapa hari mengalami koreksi, maka akan ada potensi pantulan dari area 2340-2350. Akan lebih baik jika bisa entry di 2300, namun kita sudah sampaikan bisa untuk buy di 2350, 2340. Dan benar, 2 hari ini candlenya cukup bagus, cukup solid, maka SRTG berpotensi akan kembali mencoba untuk menembus resisten di 2750, 2780 atau 2800 yang gagal di break sebelumnya. Secara metodologi sangat bagus, terjadi big akumulasi, meskipun yang akumulasi adalah domestik. Namun ini cukup bagus bagi SRTG untuk beberapa waktu ke depan. Mengingat saham batubara yang lain, Adaro juga menguat, namun tidak kita masukkan dalam watchlist ini karena secara bandermologi foreign-nya ada yang keluar. Lebih ke SRTG yang memang belum ada kenaikan yang cukup tinggi, sedangkan Adaro sudah hampir mencapai resistennya di harga 4.000 resistnya. Kalau ini masih ada upside yang cukup bagus, cukup menarik, sekitar 5%-an untuk bisa ke 2.800, cukup menarik bagi SRTG. Kalau ada koreksi-koreksi ke 2.470-an bisa untuk cari area entry di saham SRTG ini. Average stop buyer kemarin 2.540, tidak jauh dari last price. Jika ada koreksi-koreksi 2.500, 2.470 bisa untuk jadi area buy bagi teman-teman yang ingin masuk di SRTG. Kalau yang sudah punya bisa di hold, jangka menengah panjang akan sangat bagus bagi SRTG. Mengingat bahwa saham-saham batubara sepertinya akan kembali melanjutkan tren positifnya untuk beberapa waktu ke depan ketika Cina perekonomiannya membaik. Selanjutnya ADMR. Enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah memiliki saham ADMR di harga-harga bawah sekitar 1.300. Choi Trader sudah merekomendasikan teman-teman untuk bisa entry di ADMR. Kita upload di tanggal 25 September. Kita sampaikan besok di tanggal 26 September silahkan untuk entry di ADMR di last price masih boleh, kalau ada koreksi-koreksi bisa, sehingga kemungkinan teman-teman Choi Trader, sobat trader dapat di sekitar harga 1.350 dan sudah menjadi uptrend pada hari ini menyentuh resist di sekitar 1.550 di perdagangan tanggal 26 September berhasil break trend line dengan volume yang cukup besar dan foreign masuk cukup besar. Hari ini juga begitu, foreign masuk cukup besar, terjadi big akumulasi kode AKBK yang masuk di saham ADMR, sehingga ini sangat menarik bagi saham ADMR ke depannya. Kemungkinan akan bisa break sideways panjangnya, mengingat volume hari ini lebih tinggi daripada volume sejak Oktober 2023. Sejak Oktober 2023 volumenya biasa-biasa saja dan volume hari ini sangat tinggi, sepertinya akan break sideways panjangnya. Dan ketika break sideways panjang ini kemungkinan akan rally menuju ke harga 2000. Rally-nya akan lebih kuat dan lebih kencang jika sudah sideways panjang seperti ini. Jika ada koreksi-koreksi di sekitar 1.450 bisa jadi untuk area buy. Last price 1.510 ini sangat bagus jika memang tidak bisa dapat harga
di bawah. Ini harga yang cukup bagus untuk jangka menengah panjang jika memang menargetkan trading plan-nya adalah untuk bisa menuju ke 1.700 ke 2.000. Masih area price yang cukup bagus. Namun kita lihat perdagangan hari Senin dan Selasa akan seperti apa. Apakah akan ada aksi profit taking bagi trader-trader yang sudah punya harga bawah. Jika ada aksi profit taking, maka justru kesempatan bagi teman-teman yang belum punya ADMR untuk bisa entry di support 1450-an. Koreksi mendekati 1450 meskipun perdagangan masih berjalan, bisa untuk area entry. Biasanya kalau candle-candle seperti ini, ketika terjadi koreksi-koreksi, justru akan ada buyer-buyer yang langsung HK sehingga langsung naik. Biasanya langsung terjadi ekor-ekor panjang di bawah untuk diangkat lagi. Kalau melihat volume perdagangan 2 hari ini, kemungkinan ini akan kuat untuk jangka menengah panjang. Sebentar lagi MA 20 akan golden cross MA 200, MA 50 akan golden cross MA 200. Potensi upside-nya cukup tinggi, mengingat saham-saham komoditas yang lain juga sudah mengalami kenaikan yang cukup tinggi, termasuk saudaranya Adro. Selanjutnya Doit ini kemungkinan juga akan melanjutkan tren positifnya untuk break resist di 800. Meskipun secara bandermologi netral, namun menurut data net foreign buy terjadi net foreign buy sebesar 7 miliar. Besarnya seperti net foreign buy di sekitar bulan Juli. Karakter saham Doit ini ketika sudah naik, dia akan naik secara signifikan, secara cepat, dan akan dikoreksi secara cepat. Sehingga bisa saja besok langsung break resist 800 dan akan rally cepat menuju target berikutnya di 900. Sudah sideways sejak bulan Juli di range buy 650 sampai 800. Maka cukup menarik bagi teman-teman yang sudah punya di harga bawah kemarin saat koreksi ke 640-an. Selamat enjoy the profit, atau saat koreksi ke harga 720-an enjoy the profit, dan bisa di hold bagi sobat trader yang punya Doit untuk beberapa waktu ke depan. Kalau ada koreksi-koreksi, maka itu koreksi-koreksi wajar, bisa di hold. Kalau mau take profit ya silahkan, keputusan jual beli ada pada masing-masing. Ini hanya analisa dari Joy Trader. Kalau ada koreksi-koreksi bagi teman-teman yang belum punya, 760, 755 akan menjadi support dari saham Doit yang sudah berhasil break resist sekitar 755 di perdagangan tanggal 27 September. Tanggal 16 Agustus 755 gagal di break, tanggal 12 Agustus gagal di break, tanggal 29 Agustus gagal di break, kemudian turun dan ada perlawanan dari buyer sehingga pada 27 September berhasil di break dengan volume yang cukup besar. Maka kalau ada koreksi-koreksi ke harga 755, 760 ini cukup bagus. Kalau tetap ingin entry di 785, misalkan besok open sampai dengan low 785, ingin masuk di 790, HK 790, kemungkinan juga cukup bagus. Kemungkinan besar akan langsung break resist di harga 800 kalau melihat volume pada hari ini, meskipun secara bandermologi netral. Silahkan dipantau bagi teman-teman yang ingin entry saham Doit. Selanjutnya TINS enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah punya TINS sesuai dengan watchlist dari Joy Trader, kita sampaikan di video-video awal Joy Trader. Kita
rekomendasikan untuk bisa entry di area 1010. Sekarang sudah floating profit sekitar 10%. Enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah punya TINS di harga-harga bawah, silahkan di hold. Kalau mau average up, tunggu koreksi-koreksi di sekitar 1090. Last price-nya di 1150. Kalau ada koreksi-koreksi di 1090 cukup bagus, mengingat sudah overbook secara bandarmologi small akumulasi, maka kemungkinan akan terjadi pembalikan arah atau koreksi-koreksi sebentar menuju supportnya di 1090 sampai 1100-an. Cukup menarik dipantau di perdagangan hari Senin nanti. Kalau sudah candlenya seperti ini, akan lebih bijak jika memang menunggu koreksi. Meskipun besok open sama dengan low, akan lebih bijak jika ada koreksi-koreksi untuk bisa entry di saham TINS. Net foreign buy cukup bagus, meskipun candle merah kemarin, tetap net foreign buy. Maka bisa dipantau bagi teman-teman yang punya saham TINS. Ini dekat dengan area support, jika memang ingin coba nekat masuk di harga last price 150, kalau turun tambah lagi sampai support, masih memungkinkan karena support ini akan menjadi support kuat 1090. Sudah true breakout, ini akan menjadi support kuat yang merupakan resist, gagal di break beberapa kali, ini akan menjadi support kuat dan kemungkinan target berikutnya 1225, 1330. Menarik untuk saham TINS beberapa waktu ke depan. Selanjutnya MBMA. Analisa trade trader di saham MBMA ini akan membentuk pola inverse head and shoulder. Perdagangan hari Jumat 27 September terjadi small akumulasi dan net foreign sale sebesar 7 miliar. Foreign masih jualan di saham MBMA. Maka mengingat ada foreign yang masih keluar dari saham MBMA ini, kemungkinan dia masih akan koreksi wajar dan akan membentuk inverse head and shoulder. Jika ada koreksi-koreksi ke sekitar area 560, 570 seperti yang terjadi hari ini, 570 itu bisa untuk jadi area entry saham MBMA. Enjoy the profit bagi teman-teman yang sudah mendengarkan rekomendasi dari Joy Trader. Kita rekomendasi untuk bisa entry di harga 540, 545. Maka sekarang sudah floating profit hampir 10% bagi teman-teman Joy Trader yang sudah punya MBMA di harga 540-an. Selamat, bisa di hold untuk beberapa waktu ke depan. Kalau ada koreksi-koreksi bisa untuk average up, atau kalau ingin take profit ya dipersilakan. Saat koreksi mau beli lagi ya dipersilakan sesuai dengan trading plan masing-masing. Selanjutnya saham yang terakhir yaitu Inco. Inco terkena MA200 ditutup dengan candle merah. Maka kemungkinan akan terjadi koreksi wajar di saham Inco ini. Jika kembali ke harga 3.900 akan cukup menarik bagi teman-teman yang ingin entry di saham Inco atau ingin average up yang baru punya di harga bawah dengan jumlah yang sedikit karena masih ragu-ragu apakah akan segera jalan, bisa untuk average up di sekitar 3.900-an. Big akumulasi, meskipun net foreign sale namun tetap ada foreign yang menampung di saham Inco ini. Foreign netnya masih kecil daripada net foreign buy di tanggal 25 September. Maka kalau koreksi-koreksi wajar, mengingat sudah mendekati MA200, akan ada koreksi-koreksi wajar sampai di 3.900-an. 3920, 3.900 akan menjadi area buy saham Inco yang cukup menarik jika ada koreksi-koreksi. Kalau ada koreksi bisa masuk. Target berikutnya di 4.100
4.100, 4.300 saham Inco. Potensial upside-nya masih tinggi. Kemungkinan kalau melihat volume yang semakin meningkat, ini akan bisa mencapai di harga 5.000. Kalau memang harga nikel makin menguat, bisa capai di harga 5.000-an yang dulu sempat break EMA 200-nya untuk beberapa bulan ke depan. Bisa dipantau bagi teman-teman yang ingin entry di saham Inco. Disclaimer on, keputusan jual beli ada pada Sobat Trader. Channel ini hanya bersifat edukasi, berbagi tentang analisa-analisa saham. Dukung channel ini untuk kami terus semangat dalam membagikan analisa, sharing bagi teman-teman yang ingin sahamnya dianalisa oleh Joy Trader, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.